Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Natal untuk setiap saudara dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Natal online, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan, membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberikan kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat, agar saudara dapat menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi, ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Do the great commandment. Fulfill the great commission. Be a great disciple. Think generational. Now go.
Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yesus, Engkau kami puja dan kami tinggikan Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau kami puja Tuhan. Terima kasih. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
datang ke dalam dunia, menjadi terang bagi saat-saat gelap kami, menjadi pintu bagi setiap jalan. Kau juru selamat kami Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Nyanyikan saudara, Dia pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari jemaat katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui
jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau 2000 tahun yang lalu Engkau firman lahir jadi manusia untuk menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan Natal, memperingati hari kelahiran-Mu ke atas muka bumi. Roh Kudus, di setiap ruangan yang sedang kami gunakan untuk beribadah secara online, dan di dalam relung hati kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap daripada umat-Mu. Berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan. Berfirmanlah, tuntun kami di hari Natal ini dengan firman rema untuk masa depan kami. Kami tahu Engkau punya panggilan untuk setiap kami. Engkau punya masa depan bagi anak-anak-Mu yang percaya. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sampaikan sabda-Mu, biar segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara, jemaat Tuhan yang siap untuk terima firman, sama-sama katakan, amin. Boleh kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Shalom. Selamat Natal 2021 untuk keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family di seluruh Indonesia yang hari ini bergabung dalam program ibadah online Natal Philadelphia. Dan selamat menyongsong tahun baru saudara, tahun 2022 yang segera kita akan sama-sama masuki bersama. Pastikan tanggal 31 Desember nanti saudara kembali ikut ibadah online masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya mengakhiri tahun 2021 dan mengawali tahun 2022, biar kita lakukan itu dalam hadirat Tuhan dan terima tuntunan Tuhan. Kita akan sama-sama terima visi saudara untuk 2022 pada tanggal 31 Desember nanti. Hari ini saudara, kita merayakan Natal. Saya percaya semua kita bersuka cita bersama dengan keluarga untuk bisa memperingati kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia 2000 tahun yang lalu saudara. Saya rindu kita sama-sama belajar tentang makna sesungguhnya daripada kelahiran Yesus ke dunia. Judul khotbah saya hari ini adalah makna Natal yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama buka saudara Alkitab kita ke dalam Lukas pasal yang kedua. Hari ini kita akan belajar dari perikop Lukas pasal yang kedua yang berjudul saudara kelahiran Yesus. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kelahiran Yesus itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Bukan dongeng, bukan legenda, melainkan sejarah nyata yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, di Israel. Kita tahu saudara bahwa Lukas adalah seorang dokter dan tulisannya itu berbeda dengan Markus yang bersumber dari Rasul Petrus. Penginjil di jalan-jalan sehingga banyak catatan peristiwa spektakuler, mujizat tanda heran yang Yesus lakukan sama seperti yang Petrus juga ikuti teladannya. Melayani orang-orang sakit, menyembuhkan, mengusir setan, mengadakan tanda-tanda heran. Berbeda pula juga saudara dengan kitab
Matius yang lebih banyak mencatat ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Tentang nilai-nilai kehidupan iman, kerajaan surga, nasihat dalam menjalani kehidupan iman. Kitab Lukas, saudara, mencatat dengan sangat terperinci. Kapan waktunya, siapa pemimpinnya, di mana tempatnya, saudara. Contohnya saudara bisa lihat di pasal berikutnya, Lukas pasal ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Kita melihat contoh catatan Lukas, saudara. Sangat terperinci, lengkap, jelas. Supaya apa? Supaya kita sama-sama melihat pembuktian bahwa sungguh Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu ke dunia. Dia lahir untuk menyelamatkan Anda dan saya. Yesus lahir, saudara, dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya dari upah dosa yang ialah maut. Waktu Yesus lahir, punggungnya bertolakan dengan kayu palungan. Saat Yesus berjalan ke Bukit Golgota hendak untuk mati di salib, punggungnya memikul kayu salib. Hari ini jemaat Tuhan, ingatlah bahwa Yesus lahir untuk mati buat setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, bahkan waktu Yesus lahir, tubuhnya yang mungil dibungkus oleh sehelai kain. Tapi waktu Yesus bangkit dari kematian di hari yang ketiga, dia meletakkan sehelai kain di kuburnya yang kosong. Supaya Anda dan saya tahu bahwa dia bukan cuma lahir untuk mati, tapi dia juga lahir untuk bangkit. Dan hari ini dia ada di surga, dia akan datang untuk yang kedua kalinya memerintah sebagai Raja. Saudara, saya ingin katakan hari ini, yang pertama, makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Saudara, Tuhan lahir ke dunia jadi manusia. Bahkan dia mati disiksa di atas kayu salib. Satu tujuannya untuk menyelamatkan Anda dan saya dari upah dosa yang ialah maut. Matius 1 ayat 21 berkata, saudara, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, semua kita sudah jatuh ke dalam dosa. Adam, manusia pertama, memakan buah dari pohon pengetahuan, dan sejak hari itu semua keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Tapi kita mengucap syukur, Tuhan Yesus, firman yang lahir jadi manusia, dia menjadi korban persembahan buah sulung yang tergantung di atas pohon kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saudara belum punya kepastian masuk surga, ambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah saat engkau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Raja yang bertahta dalam kehidupanmu. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga. Surga adalah jaminan yang menjadi bagianmu. Saudara, Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Saya berdoa hari ini, saudara yang mengikuti program ibadah Natal online, kalau engkau belum terima Tuhan, ambil keputusan itu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah alasan pertama kenapa Yesus dilahirkan. Dia lahir untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita lanjut ayat berikutnya, saudara, dari Lukas pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yusuf dan Maria Tuhan pilih sebagai orang tua daripada bayi Yesus. Kalau kita pelajari, saudara, kisah kelahiran Yesus dari kitab Matius, kita akan menemukan bahwa Yusuf dan Maria ini adalah
pria dan wanita pilihan Tuhan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena yang pertama, Yusuf taat akan tuntunan Tuhan. Matius pasal yang pertama ayat 18-20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita lompat, saudara, ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jujur, saudara, walaupun tidak masuk akal, mustahil seorang wanita bisa mengandung tanpa benih pria. Jujur, walaupun saat itu keadaannya sulit dan sukar bagi Yusuf, karena dia harus menjaga Maria dan pernikahan mereka dari semua tudingan orang pada zaman itu. Kalau sampai tersiar kabar bahwa Maria sudah mengandung, tapi Alkitab mencatat Yusuf taat tuntunan Tuhan. Dia tidak menceraikan Maria. Bahkan dia menjaga Maria bersama-sama sampai Yesus dilahirkan. Bahkan bukan cuma taat waktu Yesus masih dalam kandungan, saudara. Waktu bayi Yesus sudah dilahirkan, Yusuf sebagai ayah tetap taat dengan tuntunan Tuhan. Matius 2 ayat 19-21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Yusuf taat, saudara. Hari ini saya percaya Tuhan sedang cari pria-pria umat pilihan Tuhan yang mau taat dengan firman Tuhan. Yang mau taat dengan perintah Tuhan. Tuhan sedang memanggil pria-pria yang berkata tidak pada dosa. Tuhan sedang memanggil, saudara, para pria yang siap jadi priest, jadi prophet, jadi provider, jadi protector, jadi promoter. Yang percaya katakan amin. Bagaimana dengan Maria, saudara? Kalau Yusuf taat, Maria dia menerima perubahan yang Tuhan izinkan. Lukas pasal yang pertama ayat 26-27 dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, bayangkan seorang wanita Maria yang sedang mempersiapkan hari pernikahan. Tapi semua tiba-tiba jadwalnya berubah, semua agendanya harus diubah, putar haluan untuk mempersiapkan kehamilan dan kelahiran bayi yang dia kandung. Tiba-tiba dalam sekejap, saudara, semua rencana, semua kalender, semua tanggal, semua plan yang sudah disusun untuk waktu yang panjang harus seolah-olah berantakan, seolah-olah diubah. Tapi kita melihat Maria menerima perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan. Tahun ini mungkin banyak perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda. Dan ini membuat banyak harapan, banyak mimpi, banyak rencana yang sudah lama disiapkan seolah-olah
tertunda, atau seolah-olah berubah haluan. Doa saya, bangkit wanita-wanita yang berkata seperti Maria, jadilah padaku seperti perkataanmu. Ada umat Tuhan yang berkata, Tuhan, jadilah padaku seperti kehendakmu. Kalaupun berubah, kalaupun putar haluan, kalau memang itu rencana Tuhan, aku mau berkata, aku terima semua perubahan itu. Apapun perubahannya, aku akan tetap bersuka cita, aku akan tetap melayani Tuhan setiap hari. Saudara, yang kedua, makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir untuk memanggil umat pilihannya masuk dalam rencananya. Yusuf dan Maria akhir zaman, pria-pria dan wanita-wanita yang berkata ya pada panggilan Tuhan, yang masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna untuk menjadi alat kemuliaannya. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan juga. Ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, bukankah kita sedang ada di akhir zaman? Kita sedang hidup di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Tidak lama lagi, saudara, Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Bagaimana respon kita? Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan Yusuf-Yusuf di akhir zaman, Maria-Maria di akhir zaman, yaitu pria dan wanita umat pilihan Tuhan, yang tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tapi berkata, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Doa saya, saudara, Tuhan mendapati Yusuf-Yusuf dan Maria-Maria akhir zaman di Philadelphia. Saudara yang percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita lanjut, saudara, ke Lukas pasal yang kedua, ayat yang selanjutnya, ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Begitu luar biasa, saudara, teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya. Bahkan dari peristiwa kelahirannya, Dia telah mencerminkan, memberikan contoh bagi kita. Yesus lahir, saudara, di kandang domba. Oleh karena tidak ada penginapan. Ini bicara tentang hidup di luar zona nyaman. Yang ketiga, saudara, makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir untuk jadi teladan bagi kita, yaitu hidup melayani, bukan dilayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, hari ini jujur, ada begitu banyak orang hidup dalam zona nyaman. Apa artinya hidup dalam zona nyaman? Ada tawaran dosa, langsung diikuti. Disinggung atau dilanggar haknya, maka marah dan membalas. Atau setiap kali punya keinginan, saudara, tanpa lihat waktu dan kondisi, maka itu harus terjadi, harus terpenuhi, alias tidak punya pengendalian diri, tidak punya buah roh. Inilah hidup yang dilayani, bukan hidup yang melayani seperti yang Yesus teladankan. Inilah hidup di zona nyaman. Saudara, mengikuti teladan Yesus berarti kita tidak mengejar kenyamanan daging. Tapi Anda dan saya, kita memikul salib dan menyangkal diri. Kita bukan dilayani, tapi melayani. Ini bukan berarti bahwa saudara harus sakit-sakitan. Ini bukan berarti bahwa saudara harus melarat, miskin, susah, dan tidak pernah hidup mandiri dan stabil. Melainkan apa, saudara? Kita tidak hidup nyaman atau bersahabat dengan kedagingan. Zona nyaman ini bicara saat waktu kita bersahabat dengan dosa, bersahabat dengan keinginan daging, dengan kepuasan hawa nafsu. Mari, hari ini kita tidak mengejar kenyamanan. Nyaman dengan dosa, nyaman dengan ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan kita. Bersahabat dengan daging, tapi kita keluar dari zona nyaman, kita ikut teladan Yesus.
ayat yang ke-8 dan 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, pada zaman itu para gembala adalah orang-orang dengan status sosial terendah, saudara. Seringkali tidak dipandang, tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Bukan orang yang terhormat, saudara. Kabar kelahiran Yesus diberikan kepada para gembala, Alkitab catat. Tapi di saat yang bersamaan kalau kita baca di ayat yang lain, kabar yang sama yang diberikan kepada para gembala yang seolah-olah tidak dianggap, itu juga diberikan kepada orang-orang majus, aristokrat, orang-orang terhormat, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga dapat kabar, saudara, sehingga datang ke Bethlehem mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Yang keempat, saudara, makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir bagi semua orang. Kaya, miskin, jelata, terhormat, seperti kepada gembala diberitakan kabar, tapi juga diberitakan kabar kepada orang-orang majus. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, hari ini kita patut bersyukur karena Yesus lahir ke dunia bukan cuma untuk segelintir, sekelompok tertentu, tapi untuk semua orang, seluruh umat manusia. Yesus datang bagi siapa saja yang mau percaya dalam hati bahwa Dia adalah satu-satunya jalan ke surga, kepada kekekalan. Hari ini siapapun Anda dan apapun kondisi Anda, percayalah Anda butuh Kristus dalam kehidupanmu. Kita manusia rapuh, saudara. Kita tidak mampu tanpa Tuhan dan harusnya kita tidak mau tanpa Tuhan. Saya ingin katakan, uang tidak bisa membeli umur yang ditambahkan atau mendapatkan keluarga yang utuh dan harmonis. Tapi di saat yang bersamaan, saudara, hidup menderita, bertapa, menghilangkan keinginan, itu juga tidak akan buat Anda jadi kudus sehingga saudara bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat yang mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Saya ingin katakan, Tuhan datang untuk semua orang. Dia datang untuk Anda dan saya. Dialah Juru Selamat seluruh umat manusia. Ayat ke-10, saudara. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, sejarah dan Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir di kota Daud. Di mana itu, saudara? Di Bethlehem. Bethlehem ini kota kecil, saudara, bukan tempat tujuan wisata, tidak terkenal, bahkan mungkin tidak timbul di peta pada zaman itu. Tapi kenapa Tuhan pilih, saudara? Tuhan pilih untuk Dia lahir di kota Daud, di Bethlehem. Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, yang kelima, makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir untuk memakai yang lemah, yang tidak berdaya, yang bukan siapa-siapa, untuk kemuliaannya. Saudara, sebelum Bethlehem jadi kota suci, dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahunnya untuk melihat tempat kelahiran Yesus. Kota yang kecil ini Tuhan buat jadi berarti sama seperti hidup Anda dan saya. Mungkin hari ini saudara merasa tidak layak. Saudara mungkin berkata tidak punya apa-apa yang spektakuler. Tapi saya ingin katakan, kalau hati saudara berkata, Tuhan, aku rindu Engkau pakai. Aku mau jadi alat kemuliaan-Mu. Saudara rindu
untuk melayani Tuhan. Saudara rindu hidup bagi Tuhan oleh karena Dia telah mati bagi kita. Saya percaya Dia akan pakai setiap kita untuk jadi alat kemuliaannya. Yesus lahir untuk pakai yang lemah, untuk jadi alat kemuliaannya. Saya ingat saudara, bertahun-tahun yang lalu, waktu saya masih sekolah, saya adalah korban dibully. Karena postur saya yang gemuk, yang besar, sehingga seringkali saya dibully saat sekolah. Kalau nilai ujian diumumkan saudara, semua yakin saya pasti dapat merah. Bahkan saudara, dulu saya tidak pandai bicara di muka umum. Dulu saya bahkan sempat gagal kuliah semester 1 teknik sipil. Tapi kalau saya boleh menyelesaikan kuliah di bidang finansial dan marketing sampai S2 Tuhan izinkan, saya ingin katakan itu semua anugerah Tuhan saudara. Hari ini, kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara, melayani saudara, yang dulunya pemalu, yang dulunya minder karena dibully, saya ingin katakan, inilah makna Natal yang sesungguhnya. Tuhan lahir untuk memakai mereka yang lemah, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap, menjadi alat kemuliaannya. Hari ini kalau saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan, jangan izinkan perkataan-perkataan dalam pikiranmu, atau orang-orang di sekitarmu berkata, engkau tidak akan dipakai Tuhan. Sehancur apapun, seburuk apapun, serendah apapun, waktu engkau serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, saya terlalu percaya Dia sanggup untuk memakai engkau jadi alat kemuliaannya. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, hari ini kita belajar makna Natal yang sesungguhnya, makna daripada kelahiran Yesus ke dunia. Dia lahir untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia lahir untuk memanggil Yusuf dan Maria akhir zaman, pria dan wanita umat pilihan Tuhan masuk dalam rencananya. Hari ini saya ingin katakan, memasuki tahun 2022, Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Dia ingin berkati engkau jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi kawasan. Yesus lahir untuk jadi teladan. Hidup melayani bukan dilayani. Tidak tinggal di zona nyaman dosa, bersahabat dengan daging, tapi berani berkata tidak kepada dosa, pikul salib, sangkal diri. Yesus lahir bagi semua orang, bukan kalangan tertentu. Siapapun saudara. Saudara pemimpin, saudara pengikut, kabar Injil ini untuk semua kita. Tidak ada batasannya. Yesus lahir untuk memakai yang lemah bagi kemuliaan. Hari ini, kalau saudara rindu terima Tuhan, kalau saudara mau berkata iya pada panggilan Tuhan seperti Yusuf dan Maria, kalau saudara mau keluar dari zona nyaman dosa dan kedagingan dan mengikut Yesus, kalau saudara mau Tuhan pakai hidupnya, mari sama-sama bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Ini iman kami Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau
lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau lah juru selamatku. Mari sembah Tuhan, saudara. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, bagiku Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saat semua mata terpejam, semua hati terbuka hari ini, kalau saudara rindu untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dengar pemberitaan kabar Injil ini bahwa keselamatan hanya datang daripada Yesus Kristus. Dan hari ini saudara berkata, ya Tuhan, aku mau jaminan hidup kekal. Aku orang berdosa dan kebaikanku tidak bisa menyelamatkan. Aku mau berkata ya atas tawaran Injil keselamatan yang Yesus berikan. Saat semua mata terpejam, semua hati terbuka, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuduskan aku, sucikan aku, ampuni segala dosaku. Pimpin aku Tuhan. Mulai hari ini, bukan lagi aku yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalamku. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terima Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara juga yang hadir, saudara mendengarkan firman, saudara berkata, aku ingin berkata ya pada rencana Tuhan, seperti Yusuf taat, seperti Maria, walaupun ada perubahan tapi aku mau ikut rancangan Tuhan yang sempurna. Saudara yang mau keluar dari zona nyaman kedagingan dosa dan ikut Kristus. Saudara yang rindu Tuhan pakai di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah keterbatasan. Kalau itu saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya percaya di Natal hari ini, Tuhan akan mengurapi setiap Anda, memampukan setiap Anda masuk dalam rencananya, jadi alat kemuliaannya. Tuhan, Engkau lihat setiap pribadi yang mengangkat tangan di rumah masing-masing, di ruangan masing-masing. Mereka yang rindu Engkau pakai Tuhan. Mereka yang rindu keluar dari zona nyaman dosa. Mereka yang mau berkata ya pada panggilan Tuhan, ya pada rencana Tuhan. Mereka yang tidak mau hanya jadi Kristen biasa, tapi jadi murid-murid Yesus, jadi pemenang jiwa, diberkati jadi berkat. Hari ini Tuhan, urapi setiap tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Di hari Natal ini, oh Engkau masuk dalam rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit pasukan Tuhan, bangkit penuai-penuai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami merayakan Natal. Kami tahu Engkau bukan cuma lahir 2000 tahun yang lalu, tapi Engkau lahir dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Sampai jumpa tanggal 31 untuk khotbah visi tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.
Jemaat saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Natal. Saya dan keluarga mendoakan setiap saudara supaya di hari Natal tahun 2021 ini kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan turun atas kita semua. Dan terang Natal itu sungguh-sungguh nyata dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarga setiap saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Selamat Hari Natal, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Dances my soul, my Savior God through me. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dances my soul, my Savior God through me. How great thou art, 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 how great thou art. Terima kasih Tuhan, di hari Natal yang kami rayakan hari ini, kami bersyukur untuk kasih anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Biar kami belajar untuk mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh senantiasa mempersembahkan hidup yang terbaik sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi memberkati semua yang sudah melayani hari ini di ibadah Natal ini Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik di hari Natal ini. Tuhan memberikan apa yang menjadi doa-doa kerinduan hati mereka. Kami percaya Tuhan,
bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah di dalam Kristus Yesus, penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus turun atas kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat Natal saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.